Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Yusuf Maulana, biasa dipanggil dengan Fadil. Nah, di sini saya akan membuat sebuah video tentang Docker. Jadi ada beberapa penjelasan di dalamnya terkait tentang Docker. Nah, ini untuk pemula atau orang awam ya, jadi bisa dibilang paham. Oke, next kita masuk ke materinya. Oke, yang pertama, apa sih itu Docker? Docker adalah sebuah layanan yang menyediakan kemampuan untuk mengemas dan menjalankan sebuah aplikasi dalam sebuah lingkungan terisolasi atau yang disebut dengan kita kontainer. Nah, dengan adanya isolasi dan keamanan yang memadai dapat kemungkinan untuk menjalankan sebuah aplikasi dengan aman dan waktu yang bersamaan, dan jadi tidak ada gangguan atau sebuah trouble yang terjadi. Itu mungkin memudahkan ya, memudahkan kesannya. Oke, lanjut, nggak usah ada gangguan yang sedikit besar ini. Ada beberapa keunggulan Docker. Yang pertama, portabilitas. Wadah dapat berjalan di berbagai lingkungan, baik itu cloud, lokal, atau server fisik tanpa perubahan. Yang kedua, isolasi. Setiap aplikasi kan berjalan tiap isolasi tempat tertentu. Jadi nggak ada permasalahan ketika wadahnya sendiri keganggu, tidak akan terjadi sih. Memastikan bahwa aplikasi tidak saling mengganggu. Nah, dalam artian itu seperti tadi, tidak misalnya kayak Shopee itu kan ada yang lemot atau kayak itu mungkin ada beberapa hal kaitan. Yang ketiga, efisiensi. Docker menggunakan lebih sedikit sumber daya ketimbang VM karena terkenal kernel berat lah. Jadi lebih unggul Docker, lebih ringan. Lanjut, konsep utama Docker di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ya, ada 7 yang saya tulis. Yang pertama Docker Image, Docker Container, Docker File, Docker Hub, Docker Volumes, Docker Compose, dan Docker Networks. Oke, ada beberapa penjelasan singkat ya di sini ya. Yang pertama Docker Image. Gambar Docker adalah template hanya baca yang digunakan untuk membuat wadah. Setiap gambar dapat digunakan untuk membuat satu atau lebih wadah. Ya, jadi Docker tersebut Docker Image itu sebagai contoh cetakan. Penjelasan singkatnya. Oke, selanjutnya Docker Containers. Wadah Docker adalah instance dari gambar yang dapat dieksekusi. Ini adalah unit dasar penerapan Docker. Ya, unit dasarnya biar di operasional. Ketiga, Docker File. Docker File yang berserangkaian instruksi untuk membuat gambar Docker gambar Docker, Docker image lah maksudnya secara otomatis. Keempat, Docker Hub. Ini tertulis registry publik yang bersama ribuan gambar Docker yang digunakan untuk pengguna. Docker Volume untuk menyimpan data yang digunakan untuk kontainer di luar kontainer itu sendiri. Jadi kayak misal Docker file tersebut mau menggunakan Docker file yang lain, jadi menggunakan Docker Volume. Mungkin seperti itu, ada mungkin salah ngomong atau apa, maaf. Dan selanjutnya Docker Compose untuk mengelola multi kontainer dalam satu aplikasi. Itu mungkin berhubungan, bukan mungkin sih, saling berhubungan dengan Docker Volume, bukan mungkin lagi. Dan terakhir, Docker Networks menghubungkan kontainer satu sama lain dengan mengamankan, bukan mengamankan ya, jadi lebih ke internetnya saling terhubung dengan satu sama lain. Oke, termasuk ke penjelasan Docker Image. Apa sih Docker Image? Ini kan ada penjelasan singkat yang dalam bentuk cetakan. Di sini juga ada gambarannya cetakan kue. Jadi cetakan kue ini memiliki bentuk tetap digunakan berkali-kali. Setiap kali menggunakan cetakan ini, kamu bisa menggunakan bentuk yang sama atau hasil persis sama cetakannya. Setiap kali gunakan pasti sama. Docker Container. Nah, ini ada hubungannya. Docker Container yang dihasilkan oleh cetakan tersebut, kamu bisa menggunakan beberapa kue kontainer dari sebuah cetakan atau image. Dan setiap kue akan identik kecuali jika kamu membuat modifikasi pada kue setelah dicetak, misalnya menambahkan topping. Di sini penjelasan Docker Image lebih ke bersifat read only ya. Jadi sebuah kontainer dibuat image layer baru, terus web layer,
email tersebut. Intinya read only. Lanjut, Docker Container. Container adalah sebuah paket yang berisikan aplikasi semua dependensinya seperti pustaka, konfigurasi pengaturan sehingga aplikasi dapat dijalankan dengan konsisten. Docker Container. Oke, di kontainer kan ada isolasi juga, jadi tidak akan terpengaruh oleh aplikasi lain yang sedang berjalan juga. Di sini ada penjelasannya, silakan. Oke, Docker file inilah sebuah berkas teks biasa yang berisikan serangkaian instruksi itu tentukan oleh pengguna. Docker file digunakan untuk menyusun image container. Jadi Docker file tampak seperti berikut. Itu ada saya contoh ambil dari Edinusa. Ya, lanjut. Oke. Docker Hub. Docker Hub adalah layanan repository yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan berbagai mengelola image Docker yang sudah dibuat oleh komunitas perusahaan serta mengunggah image yang mereka buat sendiri. Docker Hub juga mendukung fitur otomatis seperti build dari repository Git, versi tag image, serta pengelolaan aksesibilitas atau untuk gunanya private atau public sebuah akun. Docker Hub ya gambarannya itu seperti ada tulisan menyerahkan kontainer aplikasi seperti maaf skip aja, bisa dibaca ya gambarannya. Docker Volumes digunakan untuk menyimpan dan berbagai data antara kontainer atau dengan host sehingga data tetap ada meskipun kontainer dihapus. Volumes juga memudahkan untuk memisahkan data dari live container. Contoh praktisnya misalnya aplikasi web yang menyimpan file pengguna. Jika file-file ini disimpan dalam kontainer, ketika kontainer dihapus, file pengguna akan hilang. Dengan Docker Volume, file disimpan secara terpisah. Nah, jadi kayak dengan fungsi Docker Volume, kalau tetap penggunanya bisa langsung terpisah. Jadi kalau nggak ada Docker Volume mungkin hilang. Oke, lanjut Docker Compose. Docker Compose adalah alat yang menggunakan pengelolaan aplikasi multicore. Dengan Docker Compose, Anda bisa mengidentifikasi layanan seperti kontainer di dalam satu file, Docker Compose, YAML, atau mungkin mengelola aplikasi terdiri beberapa kontainer sekaligus, seperti web, database, atau JS hanya dengan satu perintah. Jadi lebih praktis. Itu ada gambaran Docker Compose.yaml. Gambarannya dari Docker Compose itu seperti Dirjen. Itu saya ngambil dari musisi. Bukan dari musisi sih, dari referensi yang lain. Di sini saya nulis bayangkan sebuah pertunjukan musik antara musisi seperti gitaris, drummer, dan penyanyi. Docker Compose berperan seperti dirijen nih, mengatur panggung yang memastikan semua musisi mulai bermain pada waktu yang tepat dan irama yang sama. Jadi dapat menghasilkan sebuah musik atau irama lagu yang menarik dan bagus. Jadi lebih efektif. Oke, lanjut ya. Docker Networks. Docker Networks adalah cara Docker untuk mengatur koneksi antar kontainer dan juga kontainer dalam dunia luar. Kontainer dengan Docker Network, kontainer dapat saling berkomunikasi dalam jaringan yang sama, baik untuk bertukar data, mengirim permintaan, atau memberikan respon. Ini ada gambaran dari Docker Networks. Bayangkan Docker Network seperti jalan raya. Setiap kontainer adalah mobil yang berjalan di jalan raya ini. Mereka saling bertukar pesan data tersebut, tetapi mereka hanya dapat berbicara satu sama lain. Jalannya sama, ada beberapa jenis jalan seperti jalan kompleks. Branch network hanya menghubungkan rumah di dalam kompleks. Nah, ini cuma gambaran aja. Oke, lanjut ya. Berikut ada workflow dasar dari Docker yang pertama itu menulis Docker file. Buat Docker file seperti mkdir atau apa itu mungkin bisa. Kedua, mungkin lagi sih makanya.
Kedua, membangun gambar. Di sini saya pun dipakai dengan kalimat perintah Docker build. Yang ketiga, untuk menjalankan sebuah kontainer itu menggunakan perintah Docker run. Dan terakhir, mengelola wadah. Wadah si kontainer bisa menggunakan Docker ps untuk mengecek, Docker stop untuk berhenti, dan juga Docker rm untuk menghapus rm. Oke. Berikut ada arsitektur Docker. Yang pertama, Docker client untuk berinteraksi dengan Docker daemon dan perintah Docker daemon, dan juga Docker registry, tempat penyimpanan gambar Docker. Contohnya Docker Hub. Kesimpulan, Docker adalah alat yang berguna untuk menyederhanakan penerapan pengelolaan sebuah aplikasi. Jadi, dengan memahami konsep dasar penjelasan beberapa praktek, pengguna dapat memanfaatkan potensi tersebut dengan aplikasi berguna. Oke, terima kasih. Sekiranya saya ada beberapa kalimat yang salah dalam pengucapan atau penulisan, jadi komen. Oke, mohon maaf ya, Pandeli. Itu udah sore. Dadah, mohon maaf. Assalamualaikum.